Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami disertai dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Bapak Dr. Haji Suratman, SHM Hum, dan juga Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Haji Mas'ud Said, MMPSD. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi. Kan? Alhamdulillah, gimana sehat ya? Alhamdulillah, semangat dan sehat. Alhamdulillah. Ini pakaiannya luar biasa. Oh iya, ini dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia ke-76. Karena memang program ini adalah memang diperuntukkan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Yakni juga dalam rangka untuk mengisi 1 Muharram 1443 Hijriah. Sekaligus juga bagaimana di era pandemi COVID-19 ini, Unisma paling tidak juga harus memiliki satu pemikiran-pemikiran besar dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat dengan program Unismaku Jampi. Universitas Islam Malang Kampus Unggul. Jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Inilah yang sesungguhnya menjadi program yang sangat strategis kita laksanakan 7 hari berturut-turut mulai tanggal 12 sampai tanggal 17. Dan ini dimulai dari program Pascasarjana pada saat itu melakukan renungan tentang kemerdekaan. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 narasumber kita pada pagi hari ini sungguh luar biasa dan kita akan mencoba untuk berbincang-bincang tentang persoalan sosial, kemudian juga hukum dan terkait dengan keamanan. Apapun di era pandemi COVID-19 ini, persoalan sosial, hukum, dan keamanan menjadi isu sentral. Karena di antaranya juga banyak masyarakat yang belum bisa memahami penuh terhadap bagaimana menjaga prokes, kemudian juga mengikuti irama, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya, dan peran perguruan tinggi dalam hal ini sangat strategis. Oleh karenanya, ini saya bermuara dari Pak Dekan Fakultas Hukum. Mengapa perguruan tinggi itu dianggap memiliki satu peran yang sangat strategis dalam rangka untuk menciptakan stabilitas, baik terkait dengan persoalan sosial, ekonomi, sosial, hukum, mungkin juga ekonomi dan masalah keamanan. Silakan. Betul, Prof. Maskuri, Rektor Universitas Islam Malang. Perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Islam Malang ini, memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam rangka bagaimana menjaga kondusivitas politik, sosial, keamanan, dan lain sebagainya. Apa yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka membantu pemerintah mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini, salah satunya yang paling kelihatan adalah data yang kita berikan ataupun hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, itu kita sampaikan, kita berikan kepada pemerintah. Karena itu tidak salah ketika Profesor Dr. Mahfud MD menyatakan, saya ini, pemerintah ini, Pak Presiden Jokowi ini membuat kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, kita berikan kepada masyarakat ini bukan kami, tetapi kami sudah menerima masukan dari berbagai perguruan tinggi. Jadi berdasarkan data sains yang disampaikan oleh perguruan tinggi, kemudian dibuatlah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik persoalan politik, sosial, keamanan, dan lain sebagainya. Baik. Kalau berbicara tentang persoalan kebijakan, Profesor Mas'ud, seringkali kebijakan pemerintah itu tidak serta-merta bisa dipahami oleh masyarakat. Strategi apa seharusnya yang dilakukan oleh aparatur pemerintah
tentu sebuah kebijakan bukan sekedar secara normatif hitam di atas putih begitu bagus, tetapi seringkali implementasinya itu belum landing begitu. Silakan. Para pembuat kebijakan dan para birokrat harus belajar dari para pendiri bangsa ini. Kalau kita tengok ke belakang, rapat-rapat BPUPKI, rapat-rapat PPKI, rapat-rapat menjelang penentuan Pancasila, dan bahkan rapat-rapat untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu selalu kebijakan itu dibarengi tidak saja orasi, tetapi uswah hasanah. Ada nama-nama besar yang semuanya uswah. Soekarno dengan kerakyatannya, Hatta dengan kesejahteraan dan kooperasinya, Maramis Abikusno Cokrosuyoso, pendekatan sosial Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian juga banyak tokoh-tokoh Supomo. Memang kuat dia menarasikan kebijakan bagaimana nation building yang akan dibangun oleh Indonesia ketika merdeka. Tetapi sampai saat merdeka pun mereka turun. Oleh sebab itu mengacu kepada pertanyaan Prof. Maskuri, bagaimana agar masyarakat dilibatkan di dalam policy making itu. Ada tahap-tahap bagaimana kita mendengarkan masyarakat. Kemudian setelah masyarakat mendengarkan, keterlibatan masyarakat sangat menentukan. Dan yang terakhir tadi uswah hasanah. Minta maaf kalau uswah hasanah sampai 76 tahun Indonesia merdeka ini sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin 1, 2, 3 pemimpin sudah ada uswah hasanahnya, contoh yang baiknya. Tapi masyarakat biasanya terkendala dengan situasi bahwa mereka melihat aparatur negara kita ini ada yang baik tapi ada yang nyontoh tidak baik. Contoh, pada masyarakat yang sekarang butuh makan, mereka sudah siap-siap untuk mengadakan pencitraan. Itu bukan contoh yang baik. Pada saat masyarakat harus menjauhkan diri satu dengan yang lainnya, jamaah dikurangi, maka ada kerumunan-kerumunan yang justru melibatkan aparat setidaknya. Oleh sebab itu, jawabannya adalah bagaimana policy implementation itu dimulai dari kebersamaan dengan masyarakat. Itulah contoh-contoh pemimpin dunia. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW orang yang sangat merakyat. Beliau punya sahabat, beliau punya umat. Tidak ada jarak yang jauh antara beliau yang nabi yang maksum, nabi yang diunggulkan, tapi beliau memanusiakan diri dan manusia. Itulah kuncinya bagaimana agar kebijakan-kebijakan itu landing kepada masyarakat. Baik, jadi semangat kemerdekaannya adalah mewarisi satu semangat perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Dan sekaligus juga bagaimana untuk melanjutkan perjuangannya ini harus banyak melibatkan stakeholder di dalam pengambilan sebuah keputusan yang disebut dengan public opinion, atau bahkan juga keterlibatan secara langsung, bukan sekedar melalui media massa atau mungkin juga aspirasi. Dan disinilah dibutuhkan sebuah uswah. Pentingnya uswah, dan itu adalah satu prototype di mana Rasulullah Muhammad SAW adalah role model, modelnya para model, sehingga bisa membangun satu pemerintahan yang kuat, yang bagus, yang bahkan bisa menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan pada masyarakat dunia. Dan itulah perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu etika ini ternyata menjadi kunci utama ya. Akhlakul karimah ini dasar pijakannya di situ. Orang kalau melakukan satu syariat saja tanpa didasari dengan akhlak yang mulia juga mungkin rapuh sekali. Ya. Oleh karenanya nilai-nilai hukum ya. Hukum ini kan life Pak ya. Ya. Hukum itu kan hidup ya. Nah, sejauh mana sesungguhnya
hukum ini menjawab terhadap berbagai macam persoalan yang timbul saat ini? Ya. Jadi kalau kita berbicara hukum, hukum itu sesuatu yang mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan itu menjadi tertib, tentram, aman, dan seterusnya. Di situ ada norma-norma, ada norma yang baik, ada norma yang tidak baik. Tentunya hukum memberitahukan kepada kita, lakukan apa yang terbaik, hindari sesuatu yang tidak baik. Sebab kalau kita melakukan yang tidak baik, maka risikonya yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang dikeluarkan, yang dibuat oleh pemerintah, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, itu hasilnya yang dikeluarkan berlaku di masyarakat seluruhnya baik. Hukum menjadi tidak baik itu karena persoalan oknum. Ini menjadi tidak baik itu oknumnya, Pak. Contoh yang paling mudah, ketika kita mengurus sesuatu, ketentuannya biasa, tidak ada masalah. Tapi ketika praktek dilaksanakan harus begini, harus begini, harus begini, memberatkan masyarakat. Nah, oleh karenanya ini apa sesungguhnya Prof. Masud? Kalau kita melihat satu fenomena ya bahwa hukum itu begitu bagus ya, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai insaniyah yang kemudian terinternalisasi dan terumuskan melalui satu undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan atau peraturan menteri dan sebagainya. Bagaimana peran perguruan tinggi untuk mengedukasi sebagian masyarakat yang melakukan satu patologi hukum? Seperti apa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan? Saya kira kalau saya baca apa yang Prof. Maskuri lakukan dengan para rektor dan para dekan, kita melihat bahwa aturan-aturan mulai dari internal etika di kampus, etika keilmuan, etika pendidikan, etika hukum, etika kebijakan, semuanya berbasis etika. Itu kita bisa lacak di visi misi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ kan ada bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap mengacu kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Disitulah pentingnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kalau tadi para pahlawan tidak lebih dari kata kunci adalah kejuangan dibarengi dengan uswah hasanah. Untuk yang sekarang di Indonesia yang ke-76 tahun ini, kita bisa melihat bahwa pelaksanaan hukum itu juga tidak hanya law enforcement, kembali ada beyond hukum, ada di atas hukum. Di atas hukum adalah etika dan keadilan. Etika dan keadilan itu pasti dilakukan oleh para pahlawan. Jadi menurut saya, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kelautan, kebijakan mineral, energi, sumber daya manusia, maka pokok pangkal di semua negara besar, India, Jepang, itu adalah law enforcement itu dibarengi dengan apa yang kita sebut sebagai beyond law. Di atas law itu adalah keadilan. Keadilan tidak pernah adil kalau tidak pemimpinnya yang mendahulukan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika kita sadar bahwa semua pemimpin, termasuk orang tua, termasuk pejabat, termasuk bahkan anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, adalah kullukum ra'in. Bahkan tukang sapu pun menarik sekali untuk kita lanjutkan setelah ini, karena ada satu selingan musik yang luar biasa yang perlu kita dengarkan secara bersama-sama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pembicaraan kita sangat menarik. Nanti kita lanjutkan lagi yang terkait dengan peran perguruan tinggi di dalam mengedukasi masyarakat yang belum taat terhadap hukum atau bahkan ada aparat yang menyalahgunakan persoalan hukum ini. Baik, kita skors melalui kita dengarkan juga musik sebagai berikut. Pernahkah kau coba mengerti? Lihatlah ku di sini.
Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Mungkinkah jika aku bermimpi, salah ketuk menanti. Baik para pemirsa, kita akan lanjutkan lagi program Unismaku Jambi. Universitas Islam Malang, kampus unggul, jelajah akademik, merespon persoalan Indonesia. Masih bersama dengan Profesor Mas'ud, Direktur Program Pascasarjana, dan Dr. Suratman, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Sungguh tadi sangat menarik sekali. Kita lanjutkan Prof terkait dengan bagaimana peran perguruan tinggi di dalam mengedukasi masyarakat atau bahkan aparat pemerintah yang juga masih belum sadar terkait dengan persoalan hukum tadi. Saya kira program strategis Unisma yang disebut sebagai pentahelix yang Pak Rektor dan para dekan bantu rektor semua unsur lakukan itu salah satu jawaban bagaimana mengedukasi masyarakat. Tadi ada mengajak mengikut sertakan dalam policy. Edukasi itu bukan berjarak antara yang diedukasi dengan yang mengedukasi. Edukasi yang paling baik itu adalah orang-orang yang dimaksud untuk diedukasi itu diajak bersama dan orang-orang yang mengajak itu memberikan contoh. Nah, pentahelix maksudnya ialah tidak boleh pemerintah atau penegak hukum sekalipun atau pendidik sekalipun itu otoriter, solo policy. Ada teori baru yang di dalam ilmu pemerintahan itu adalah deliberative policy. Deliberative policy itu ialah kebijakan-kebijakan yang salah satu intinya adalah deliberate, dia mengajak serta. Mulai dari pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan sampai evaluasi. Deliberatif itu maknanya ya tadi kebersamaan. Tidak bisa seperti penjajah terhadap yang dijajah. Belanda membentuk Hindia Belanda, menguasai Indonesia, rempah-rempah, hasil bumi, hasil tambang, bahkan hasil-hasil kebudayaan dibawa ke sana, tidak bisa. Jadi yang benar itu ialah ketika kita melihat misalnya tanpa tidak mengindahkan, menghormati semua presiden, apa yang dilakukan oleh Ki Abdurrahman Wahid itu, deliberatifnya itu dari mulai yang paling jauh itu diajak untuk memikirkan Indonesia luar negeri, tapi juga bahkan kuburan-kuburan adalah kalau menurut keyakinan kita ada ruh-ruh yang kuat yang bisa menjadi itu yang disebut sebagai spiritualisme. Jadi jangan tinggalkan itu. Kita bisa belajar dari orang yang sudah wafat sekalipun karena mereka memiliki inspirasi satu perilaku-perilaku yang bisa kita contoh. Nah, saya bergeser sekarang pada Pak Dekan Fakultas Hukum ya. Masyarakat seringkali juga muncul satu pemikiran-pemikiran yang konstruktif di dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka untuk meluruskan kembali terhadap hal-hal yang menjadi patologi hukum tadi itu, patologi sosial, patologi keamanan dan lain sebagainya.
Lalu langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah agar supaya masyarakat ini tidak berada dalam situasi yang ada di dalam jalanan atau menyampaikan satu pemikiran-pemikiran jalanan gitu. Kira-kira seperti apa? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Masud, deliberasi policy tadi yang berkaitan dengan kebersamaan mengajak masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan, sesungguhnya hukum juga begitu. Hukum yang bagus itu hukum yang responsif. Artinya apa? Ketika pembentuk undang-undang, pemerintah bersama DPR itu akan menelurkan suatu undang-undang, maka sebelum undang-undang itu disahkan, itu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, memberikan inspirasi, mengoreksi adakah kekurangan-kekurangan yang ada pada undang-undang ini. Itu yang disebut dengan hukum responsif. Oleh karena itu, ketika bagaimana perguruan tinggi harus mengedukasi terkait dengan hukum yang baik ini, agar mereka ketika menyampaikan pendapatnya tidak menggunakan model jalanan begitu, maka kami biasanya melakukannya lewat mahasiswa ini. Lewat mahasiswa. Saudara boleh menyampaikan apa saja kepada pemerintah, tapi lakukan dengan jalan yang baik. Salurkan Anda, keinginan Anda, pendapat Anda, aspirasi Anda melalui lembaga yang sudah tersedia. Kalau Anda melakukannya itu dengan cara jalanan begitu, maka yang terjadi adalah pelanggaran hak. Anda melaksanakan hak Anda untuk menyalurkan aspirasi Anda, tetapi jangan lupa, saya sering melihat di televisi itu mahasiswa membakar roda di jalan umum. Itu kan melanggar haknya orang lain, terutama sopir-sopir angkot. Bayangkan kalau sopir angkot ini tidak mendapatkan penghasilan, apa yang terjadi? Keluarga mereka itu akan terlantar. Karena apa? Penghasilan setiap hari nggak masuk. Nah, itu. Jadi artinya bahwa untuk menyampaikan aspirasi itu sudah ada tempatnya, di sana ada wakil rakyat ya, bisa juga minta waktu, bisa juga langsung menyampaikan aspirasi secara tertulis dan lain sebagainya. Bermaksud kita ketahui bahwa di era pandemi 19 ini atau bahkan juga di era revolusi industri 4.0 seringkali hoax itu luar biasa. Dan itu seringkali juga akan banyak menimbulkan keresahan-keresahan. Kadangkala sesuatu yang benar itu dianggap salah, dan yang salah itu dianggap benar. Itu apa yang seharusnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengedukasi masyarakat, atau bahkan juga memberikan satu masukan konstruktif pada pemerintah? Ada 3 cara untuk memerangi hoax yang dilakukan oleh perguruan tinggi terutama. Yang pertama, justru perguruan tinggi harus memproduksi informasi-informasi yang punctual, yang tepat, yang berkualitas, yang A1 untuk memerangi arus dari hoax itu. Yang kedua, yang secara proaktif ialah mendefense atau membentengi para user atau pengguna sosial untuk lebih aware, untuk lebih hati-hati, untuk lebih tabayun kalau bahasa pondoknya itu, untuk meneliti kembali, untuk tidak kagetan. Semua itu harus punya konfirmasi dan rekonfirmasi. Itu yang proaktif. Yang ketiga, ya memang sekarang ada di dunia, di Amerika sana ada yang namanya sebuah kepercayaan, hal-hal yang negatif yang tiap hari disampaikan itu menjadi sebuah kebenaran. Ini bahayanya dunia. Sekarang dunia itu dalam titik nadir bahaya ketika alam ini sudah dicekoki oleh hal-hal yang salah. Misalnya begini. Di Amerika, di Australia, di Inggris seringkali dikatakan bahwa Indonesia tidak aman karena ada penyerangan TNI kepada 1-2 orang warga Papua. Itu mendominasi dan setiap hari disiarkan.
Jadi seakan-akan seluruh Indonesia yang 560 kabupaten kota tidak aman semua seperti yang, nah itulah bahayanya hoax. Nah, ini kebahayaan atau istilahnya dajjalnya 4.0 itu adalah, dan itu sebetulnya adalah satu langkah yang tidak terpuji ya, sangat tidak terpuji, yang dilakukan oleh negara-negara yang melakukan itu. Iya, kalau kita sedangkan mereka selalu mengatakan bahwa hak asasi manusia, hukum adalah menjadi panglima dan lain sebagainya, tetapi justru mereka suka mengeluarkan satu statement-statement yang tidak manusiawi sungguhnya. Betul, Pak Rektor, Prof. Maskuri. Inilah beratnya Indonesia untuk menjadi imam, untuk menjadi pioner di dalam menumbuhkan berita-berita yang truth, yang kebenaran, yang hak. Ya. Nah, saya kira dengan begitu kita ingat al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidham. Artinya betapa bahayanya ya toh kalau kita tidak mengorganisasi hal yang baik ini menjadi mentransformasi ke dunia. Sebaliknya masyarakat ini di Indonesia juga demikian. Sebetulnya polisi pemerintah ini sungguh bagus dibanding dengan negara-negara lain. Dari apapun, kebanyakan ada 1-2 masalah memang, karena tidak ada bangsa yang tidak masalah. Tapi janganlah kemudian masalah-masalah itu dibesar-besarkan menjadi hoax tadi. Dan Indonesia adalah terkenal sekali, masyarakatnya santun, kemudian juga gotong royongnya tinggi, lalu juga mengedepankan sistem demokrasi gitu ya. Dan ini adalah merupakan satu prototip Indonesia yang bahkan di belakangnya itu ada ulama-ulama, ada kiai, ada habaib yang ini menjadi partner pemerintah dalam rangka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang kadangkala justru menjadi hantaman dari negara-negara tertentu yang ada satu persoalan saja itu dibesar-besarkan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pemerintah ya dan kita semuanya tetap sabar menghadapi hal-hal yang seperti itu, dan itu tidak benar dan itu hak dan harus kita perangi secara bersama-sama. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda sebentar mengikuti musik alunan dengan alunan yang rancak. Mari kita simak bersama. Jauh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupmu yang penuh tanda tanya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita masih berada dalam program Unismaku Jampi, Universitas Islam Malang, kampus unggul
Jelajah Akademik merespon persoalan Indonesia. Kita masih bersama dengan dua tokoh yang banyak menginspirasi tentang persoalan-persoalan kebijakan, persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan keamanan bersama dengan Prof. Masud Said sama Pak Dr. Suratman. Kita akan lanjutkan lagi terkait dengan persoalan pandemi. Kita sudah hampir 1,5 tahun ya, ada pandemi COVID ini. Kalau dalam sudut pandang hukum, masyarakat kita ini sesungguhnya sudah sadar hukum atau belum? Jadi begini, Ini terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu ya, baik terkait dengan persoalan prokes, persoalan ekonomi, persoalan keamanan, bermacam-macam. baik Prof. Maskuri, Rektor Unisma, pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan regulasi. Betul. Regulasi yang pertama itu dalam bentuk Perpu. Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan wabah pandemi yang melanda Indonesia ini. Kenapa demikian? Ini dikaitkan dengan agar pemerintah, dalam hal ini Presiden, ketika mengambil kebijakan itu Iya, ada dasarnya. Ada dasar. Sehingga Ada dasar dikeluarkanlah Perpu. Padahal Perpu ini mengeluarkannya mesti hati-hati. Tapi karena pandemi ini dianggap kondisi darurat, maka dalam bentuk Perpu itu sudah bagus. Dan sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Itu yang melandasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu dalam rangka untuk bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, kemudian yang terakhir ini PPKM. Itu sesungguhnya dan level 4. ya sudah level. Itu sesungguhnya dikaitkan dengan bagaimana upaya pemerintah untuk agar masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini dapat terbebas dari bencana. Ya, bencana yang kita alami ini bencana kesehatan sesungguhnya. Ya. Tapi dampaknya Persoalan-persoalan yang lain. iya, dampak ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan di perguruan tinggi ini kita sudah mengikuti kebijakan pemerintah. Apakah itu yang terkait dengan pembelajaran daring, sampai Pak Rektor kita ini sudah mengeluarkan beberapa kali kebijakan. Mulai tanggal ini, tanggal sekian, kita WFO, kita WFH, 75% WFH dan sebagainya. Itu sesungguhnya dampak ikutan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka untuk Melandingkan kebijakan ya. melindungi, ya, dalam rangka untuk menjaga agar kita ini tetap eksis. Sehingga tujuan kita mendidik masyarakat itu dapat berlanjut dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik, ini kalau kita merunut dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sekaligus dari sebagian institusi mungkin juga masyarakat telah mengikuti dengan baik. Tetapi ada pula kesadaran masyarakat, bahkan akhir-akhir ini juga ada di media massa ada yang menggugat terhadap pemerintah terkait dengan PPKM. Nah, kira-kira Prof. Masud, langkah-langkah yang seperti itu etis atau tidak? Dan sekaligus juga dari sekelompok orang yang menentang kebijakan pemerintah itu etis atau tidak sesungguhnya? Saya kira ada memang masih kelompok masyarakat terbesar itu semakin hari, semakin minggu, semakin bulan semakin menyadari, karena itu kenyataan tidak bisa dihindari. Yang kedua, apakah ditanyakan apakah etis masyarakat menentang? Saya kira kalau mau disurvei, masyarakat penentang itu ada dua macam. Satu, kepentingan politik, dua, ketidaktahuan atau dalam tanda petik kebodohan kalau kasar-kasaran. Dua golongan ini yang tidak tahu, karena tidak tahu saja. Tidak tahu bahwa orang kena COVID itu tidak boleh didekati, dicium. Jenazahnya tidak boleh diambil begitu saja. Diambil begitu saja. Itu apalagi direbut. Nah, itu kan ya. Banyak kejadian. Tetapi impactnya langsung dia kena. Lama-lama orang dengan kenyataan-kenyataan itu juga tidak berani untuk memaksanya. Kemudian politik.
saya kira itu ada, kalau saya cermati, kalau kita cermati, ya mulai dari tadi Perpu 1 2020 kemudian menjadi ditingkatkan menjadi Undang-Undang 2 2020, ada kalau di Kemendikbud itu apal kita, Permendikbud 3 2020, 6, 7 berkenaan dengan perguruan tinggi kita ini juga. Nah, kemudian sampai pada level unit-unit. Tadi benar Pak Suratma mengatakan itu kesehatan, tapi impact-nya itu di sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk di pondok pesantren, komunalisme itu menjadi bagian dari sistem pendidikan. Nah, kembali bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang saya kira ini bukan saja tidak etis, saya kira itu kita harus menghindari memasukkan unsur politik sebagai bagian dari membunuh karakter presiden misalnya. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Ya, di era pandemi, memanfaatkan pandemi untuk tujuan-tujuan yang politik. Saya kira itu masuk tadi. Tidak lazim lah ya. Prof. Mas Guri, etika politiknya nggak ada. Betul. Etika komunikasinya buruk. Etika kebijakannya tidak bagus. Saya kira kalau di luar negeri, orang-orang penentang itu bisa langsung masuk hukum. Di Cina itu saya kira enggak, tanpa maaf. Kita masih soft lah hukum kita ini. Orang masih bisa toleran ya. Masih toleran. Ya. Baik. Baik, Prof. Masud. Jadi luar biasa bincang-bincang kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan keamanan, persoalan hukum, persoalan sosial dan sebagainya, ini akan bisa teratasi apabila masyarakat itu sadar akan hukum dan sekaligus melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Kita bisa bahu-membahu satu sama lain, bisa kolaborasi di dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pemerintah tanpa harus ada penentangan-penentangan. Karena pemerintah sesungguhnya adalah mengajak bagaimana masyarakat ini dari hari ke hari semakin sejahtera, semakin maju, dan semakin berkeadilan di dalam menjalankan berbagai macam aktivitas dan sekaligus bidangnya masing-masing. Ajakan pemerintah untuk bagaimana supaya kita ini melakukan protokol kesehatan, kita ini saling memahami satu sama lain, agar supaya pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gerakan bersama vaksin menjadi penting. Bahkan untuk memerangi hoaks dengan cara-cara yang bijak. Semua kita melakukan hal yang benar. Dan diawali dari sebuah perguruan tinggi Universitas Islam Malang. Kemudian yang kedua adalah melakukan tabayun. Mencermati terhadap berbagai berita-berita yang ada di dalam teknologi informasi. Bahkan juga kita bisa melawan terhadap hoaks yang itu timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kalau ini bisa dilakukan secara bersama-sama, insya Allah kehidupan sosial kita akan semakin bagus, keamanan juga akan semakin bagus, hukum ditegakkan dalam rangka untuk menegakkan keadilan di negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mari kita dengarkan satu puisi yang dipersembahkan oleh mahasiswa Universitas Islam Malang. Saya persilahkan, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Jika kemarin saya membacakan sebuah puisi karya orang lain, hari ini maka saya akan membacakan sebuah puisi karangan saya sendiri, berjudul Doa untuk Indonesia. Seperti apa yang menjadi harapan Prof. Maskuri tadi, bahwa vaksin yang paling utama adalah kebersamaan kita, dan salah satunya vaksin itu bisa terwujud melalui doa. Doa untuk Indonesia. Karya Dani Alifian, terinspirasi dari puisi Sapardi Dalam Doaku. Pandemi tak ubahnya perjalanan panjang tanpa kenal ujungnya. Kita tidak pernah tahu kapan akan usai. Kapan kembali melihat matahari bersinar terang tanpa cahaya usang di hati setiap manusia.
Dalam doaku subuh ini, Kau menjelma air mata yang semalaman berjaga, yang meluas hening di tengah cahaya purnama, yang melengking bening karena menembus Allah. Saat matahari mulai beranjak di ufuk timur, dalam doaku Kau menjelma bunga-bunga seroja yang mekar senantiasa, yang tak henti-hentinya mengharap wabah segera tiada. Sore itu, dalam doaku yang terlambat, Kau menjelma tenaga kesehatan yang sabar tanpa ada batasnya, yang senantiasa ingin berjumpa keluarga, yang tak pernah berhenti sebagai garda terdepan bangsa. Maghrib ini, dalam doaku yang sakit, Kau menjelma kutukan untuk para napi korupsi yang berbahagia di tengah nestapa, yang telah dengan sadar memakan hak rakyat Indonesia. Dalam doa tengah malamku, Kau menjelma aliran sungai yang bening senantiasa, yang berharap bebas dari batu-batu cadas, yang segera beranjak dari haru biru dan wabah. Dalam doaku di hari-hari penuh kelam ini, Kau menjelma sebatang padi yang mengharap hujan tiba, yang gugur karena tak ada lahan untuk bekerja, yang meneteskan air mata karena uang telah tiada. Dalam doaku, Kau menjelma seorang tukang becak, kuli yang bercucur keringat, juga petani tanpa sawah yang tak henti-hentinya memohon agar rezeki segera menghampiri. Dalam doaku, di tengah masyarakat yang rindu bekerja, menentang lelah, mencari rezeki lillah, Tuhan melihat bumi yang sempoyongan di hadapan berdepa virus COVID. Serupa bunga Kamboja di hari pertama pemakaman, kita akan segera bahagia selamanya. Dalam doaku, Kau menghendaki kehidupan purnama selepas pandemi berakhir. Esok saat senja, berjumpa selepas pembatasan sosial, menyanyikan senandung rindu, juga bercerita bagaimana manusia bermasker memenuhi buka bumi. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Itu sebabnya aku takkan pernah berhenti mendoakan kepulihannya. Malang 2021, Daniel Hivian. Terima kasih. Makasih Mas Daniel ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Menginspirasi, puisinya luar biasa. Iya, terima kasih. Itulah puisi yang dibacakan oleh adik kita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di situ tentang puisi doa cinta Indonesia. Luar biasa. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, program Unismaku Jampi, Universitas Islam Malang Kampus Unggul, jelajah akademik merespon persoalan Indonesia telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada masyarakat dan pemirsa. Inilah sumbangsih Universitas Islam Malang di dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan kekinian, yaitu persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan kemanusiaan, persoalan keamanan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Prof. Masud, terima kasih Pak Dr. Suratman. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Alhamdulillah, amin. Dan pandemi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebersamaan masyarakat Indonesia, insya Allah kita akan bisa keluar dari krisis kesehatan ini. Amin ya Rahman. Demikian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Mungkinkah jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan lelah aku